Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan konsep kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari. Ada Dion Alif dan Najwa Ikhtiar. Pembaca pertama Najwa Ikhtiar dan pembaca kedua Dion Alif, dan pembaca terakhir saya, Ita Purnamasari. Ya, terima kasih untuk Ita Purnamasari. Jadi di video kali ini yang ingin kita bahas yaitu mengenai konsep kekuasaan. Apa sih konsep kekuasaan? Jadi kekuasaan itu adalah seperti kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Atau ada arti lain, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Lalu ada beberapa contoh dari kekuasaan itu sendiri. Contohnya seperti kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, lalu ada kekuasaan hukum. Definisi kekuasaan menurut para ahli, Max Weber. Kekuasaan adalah kemungkinan seseorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termasuk dalam kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Lalu ada yang menurut Surjono Soekarto, kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Lalu ada menurut Selo Sumarjan dan Selo Sumarti, menjelaskan bahwa adanya kekuasaan tergantung dari yang berkuasa dan yang dikuasai. Kita langsung masuk ke sumber konflik. Apa sih sumber konflik? Sumber konflik itu sendiri adalah peristiwa atau faktor yang menyebabkan tujuan berbeda. Lalu konflik dalam organisasi yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor manusia, seperti ditimbulkan oleh atasan, terutama gaya kepemimpinannya. Lalu yang kedua ada personil yang mempertahankan peraturan-peraturannya secara kaku. Yang ketiga timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoisasi atau temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Lalu yang kedua ada di faktor organisasi. Seperti apa? Seperti persaingan dalam menggunakan sumber daya. Lalu ada juga perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Yang ketiga interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi. Yang D, kekaburan jurisdiksional. Masalah status. Yang terakhir itu ada hambatan komunikasi. Lalu sumber konflik, menurut Wijono ada 3 jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau dapat disebut goal konflik. Yaitu yang pertama, approach conflict, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap 2 persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Sebagai contoh, di waktu yang sama, seseorang harus membuat pilihan menerima promosi jabatan yang sudah lama didambakan atau pindah tempat tugas tempat lain dengan iming-iming gaji yang besar. Lalu yang kedua ada approach avoidance conflict, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuan, dan pada satu yang sama didorong untuk melakukan terhadap persoalan-persoalan tersebut. Tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Contoh konkret, seumpama seseorang disuruh memilih untuk dipindahkan kerja ke daerah lain pada lokasi yang tidak menyenangkan, atau tidak pindah ke tempat baru yang disuruh tapi gajinya diturunkan. Dan yang terakhir ada avoidance conflict, di mana orang didorong untuk menghindari 2 atau lebih
hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Nah, dalam hal ini, approach konflik merupakan jenis konflik yang mempunyai risiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak begitu fatal. Misalnya, orang itu memperoleh gaji yang sangat besar, tapi harus ke tempat terpencil yang sangat tidak disukai. Lalu, menurut Agus Muhammad Harjana, mengemukakan 10 penyebab munculnya konflik, yaitu yang pertama, salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi. Nah, ini sering terjadi karena komunikasi itu sangat penting. Dan yang kedua, perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dipegang. Lalu yang ketiga, rebutan dan persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas kerja dan jabatan. Lalu yang keempat itu ada masalah wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, penafsiran yang berbeda atas satu hal, perkara dan peristiwa yang sama. Lalu yang keenam, kurangnya kerjasama. Yang ketujuh, tidak mentaati tata tertib atau peraturan yang ada. Yang kedelapan, ada usaha untuk menguasai dan merugikan. Yang kesembilan, pelecehan pribadi dan kedudukan. Dan yang ke-10, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja sehingga orang menjadi merasa tidak jelas tentang apa yang diharapkan darinya. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. 3. Pengambilan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan yang efektif dibagi menjadi 2 komponen, yaitu 1. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap pokok masalah. Maksudnya adalah kita harus memahami pokok masalah tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Kedua, keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan yang nyata yang memberikan dampak pada penyelesaian masalah. Maksudnya adalah keputusan tersebut harus dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan yang nyata dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, beberapa langkah proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, mengklarifikasikan masalah. Ada 4 kejadian yang merupakan klarifikasikan masalah. Yang A, masalah yang bersifat generik atau umum, sehingga lebih berbentuk sebagai gejala. Maksudnya adalah masalah ini berhubungan dalam suatu keputusan tersebut. Yang B, masalah walaupun sifatnya unik bagi suatu institusi, tetapi sebenarnya bersifat generik. Maksudnya adalah masalah ini agak cukup sulit bagi suatu institusi, tetapi ini berhubungan dalam keputusan tersebut. Yang C, masalah yang benar-benar unik harus dipertimbangkan lebih oleh eksekutif. Maksudnya adalah masalah ini agak cukup sulit, dan harus dipertimbangkan secara detail oleh eksekutif atau atasan dalam mengambil suatu keputusan. Yang D, masalah merupakan manifestasi. Maksudnya adalah masalah ini masalah perwujudan dari suatu pendapat orang lain, yaitu harus diselesaikan, dipertimbangkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Mengetahui apa masalah itu sebenarnya dengan memeriksa berulang kali semua fakta serta membuang definisi yang gagal mencakup semua fakta tersebut. Jadi kita harus mengetahui masalahnya berulang kali gitu dari semua fakta yang ada dan membuang definisi yang tidak mencakup semua fakta tersebut. Ketiga, menspesifikasikan jawaban terhadap masalah. Mendefiniasikan seperti hal-hal apa saja yang harus diselesaikan apabila keputusan sudah diambil, beserta resiko atau halangan yang harus ditangani. Keempat, memutuskan apa yang benar dan bukannya apa yang dapat diterima, melakukan sebuah kompromi yang benar-benar tanpa memboroskan waktu atau mempertimbangkan apa saja yang dapat diterima. Maksudnya adalah yaitu kita harus memutuskan apa keputusan yang benar-benar yang efektif untuk tidak memboroskan waktu dan harus mempertimbangkan apa saja yang dapat diterima.
Kelima, merencanakan tindakan yang harus dilaksanakan terhadap keputusan tersebut. Memiliki komitmen untuk merealisasikan keputusan dengan menentukan orang yang dimiliki kapasitas untuk menyelesaikan keputusan tersebut, serta tindakan apa yang harus dikerjakan agar pekerjaan itu dapat selesai. Keenam, menguji keabsahan dan keefektivitas keputusan terhadap serangkaian kejadian nyata. Memberi umpan balik berdasarkan data terhadap pelaksanaan yang gagal. Metode-metode pengambilan keputusan terdiri dari elementary method, metode dasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja, alternatif yang terbatas, dan ada karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Kedua, multi-attribute utility theory, teori utilitas multi-atribut. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai dengan 1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. Ketiga, simple multi-attribute rating technique, teknik penilaian multi-atribut sederhana. Metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. 4. Basic multi-criteria decision analysis, analisis keputusan multi-kriteria dasar. Umumnya, mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapatkan oleh pembuat keputusan adalah hasil keputusan. Kelima, nominal group teknik, teknik grup nominal. Suatu metode untuk mencapai konsensus dalam kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada dua pendekatan pokok. Yang pertama, ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif mengambil tindakan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan, sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Pendekatan normatif pada prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis, ideal. Kedua, pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menekankan pada apa saja yang telah dilakukan oleh orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dihasilkan itu rasional atau tidak rasional. Sementara itu, pendekatan deskriptif akan mengacu pada kenyataan-kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang. Realitas empiris. Pembuatan keputusan juga dapat dipelajari dari tingkat resiko yang menyertainya. Jadi, dalam suatu hubungan kekuasaan selalu ada pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Selalu ada pihak yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang sering menimbulkan ketergantungan. Semakin tidak seimbang, maka semakin besar pula ketergantungannya. Dari ketergantungan ini dapat menyebabkan sumber-sumber konflik dan perlu dilakukan penindakan. Dan kita perlu melakukan pengambilan keputusan yang efektif juga. Dikarenakan dalam pengambilan keputusan kita akan melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Setelah keputusan itu diambil melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.